Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian diberikan kesehatan. Baiklah teman-teman semuanya, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizky, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi tahun 2021 dengan NIM 2120701062 dari kelas 2171C. Guna saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Sari Bayurini Samudra dalam mata kuliah komunikasi massa. Oke teman-teman, baiklah di sini tugasnya adalah kita akan menjelaskan beberapa teori yang ada di komunikasi massa. Nah, teori-teori tersebut ini dibagi menjadi 4 teori, yaitu adalah teori penggunaan dan gratifikasi, yang kedua adalah teori kultivasi, yang ketiga kajian budaya, dan keempat teori ekologi media. Baiklah teman-teman semuanya, untuk lanjutannya langsung aja kita cekidot ke videonya. Oke, let's go. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang teori use and gratification. Oke teman-teman semuanya. Jadi teori use and gratification itu pertama-tama itu dikembangkan oleh Bumler dan Griffiths dan Kurt Griffin pada tahun 2003. Mereka itu menyatakan bahwa pengguna media memainkan peran yang aktif dalam memilih dan menggunakan media. Pengguna media itu menjadi bagian yang aktif banget nih dalam proses berkomunikasi yang terjadi secara berorientasi pada tujuannya dalam media yang digunakannya. Literatur itu menyatakan bahwa teori ini menekankan fokus pada halayak individu daripada pesan dari media itu. Teori use dan gratification ini menyatakan bahwa orang yang menggunakan media itu untuk memuaskan keinginan mereka sendiri, gitu, untuk memuaskan keinginan tertentu lah. Tidak seperti banyak teori media yang melihat pengguna itu sebagai media sebagai pasif. Pengguna dan kepuasan melihat pengguna sebagai agen aktif yang memiliki kendali atas konsumsi media mereka. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh teori use and gratification. Nah, jadi sebagai contoh itu kita itu menyesuaikan tontonan kita dengan kebutuhan kita, kayak gitu. Misalnya nih, kita adalah seorang anak-anak yang sedang bersedih kayaknya gitu kan, kita membutuhkan hiburan dong tentunya. Jadi kita menonton suatu acara ataupun menonton televisi dan lain sebagainya, itu pastinya kita akan menonton sebuah acara yang mengandung hiburan kalau misalnya kita sebagai anak-anak. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang tua atau udah orang dewasa gitu, kita ingin mencari berita kayak gitu kan, jadi kita akan menonton berita kayak channel-channel Metro TV dan lain sebagainya. Jadi kita tuh kayak puas gitu nontonnya. Jadi kita ada rasa kepuasan tersendiri lah dalam menonton di acara tersebut. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan melanjutkan, yaitu adalah tentang teori kultivasi. Jadi teori kultivasi ini tuh diperkenalkan oleh Georg Gardner pada tahun 1960 ketika itu ia menjadi dekan Management School of Communication di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat, dengan tulisannya yang berjudul Living with Television: The Valence Profile, dan ia itu melakukan penelitian untuk mempelajari apa aja sih pengaruh televisi itu terhadap khalayak. Dengan kata lain tuh ia itu pengen banget gitu mengetahui seperti apa sih dunia nyata yang dipersepsikan oleh penonton televisi itu. Jadi teori ini tuh menggambarkan bagaimana sih pengaruh televisi terhadap tindak kekerasan. Gardner menyatakan televisi itu merupakan suatu kekuatan yang secara dominan mempengaruhi masyarakat modern. Apa yang ditampilkan di televisi itu dipandang sebagai suatu kehidupan yang nyata lah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tuh kayak kita tuh benar-benar percaya apa yang ada di televisi itu bisa terjadi di nyata gitu seterusnya. Jadi efek kultivasi itu melalui tayangan kekerasan memberi penjelasan bahwa televisi itu mempunyai pengaruh yang kuat banget nih pada dari individu lah gitu. Bahkan dalam hal yang ekstrim pun pemirsa menganggap bahwa lingkungan sekitar sama persis seperti yang tergambar dalam televisi sebagai realitas nyata. Baiklah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari teori kultivasi, yaitu adalah misalnya kita sering menonton film adegan kekerasan. Kalau misalnya kita itu berpikiran bahwa setiap kita keluar rumah, setiap kita mau bepergian melewati jalan-jalan yang sepi, kita tuh kayak dihantui rasa takut karena adanya banyak adegan kekerasan yang bisa menyerang kita. Padahal ya misalnya kita menonton sebuah film atau adegan yang ada di televisi itu mungkin adalah adegan yang hal yang rekayasa gitu, sudah diatur oleh sutradaranya. Tapi tidak kemungkinan juga itu bisa terjadi pada diri kita sendiri, ya karena kita tidak bisa tahu dong
di mana kita itu bisa mendapatkan musibah atau lain sebagainya kayak gitu. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan melanjutkan. Yang selanjutnya adalah teori kajian budaya. Teori kajian budaya atau disebut dengan teori cultural studies adalah sebuah teori pada suatu hal yang mengadopsi teori kritis Marx. Lahir di tengah semangat neo-Marxisme yang berupaya untuk mendefinisikan Marxisme sebagai perlawanan terhadap dominasi yang hegemoni budaya tertentu. Cultural studies berakar dari gagasan Karl Marx yang mempunyai pandangan bahwa kapitalisme itu telah menciptakan kelompok elit kuasa untuk melakukan eksploitasi terhadap kelompok yang tidak berkuasa dan lemah. Pengaruh kontrol kelompok berkuasa terhadap yang lemah menjadikan kelompok yang lemah merasa tidak memiliki kontrol atas masa depan mereka. Stuart Hall berpendapat bahwa suatu budaya pasti memiliki dan menyimpan ideologi yang lebih berkuasa. Teori ini menempatkan komunikasi massa itu harus memahami konteks kultur yang ada, bukan hanya mencari tahu tentang sesuatu. Teori ini juga dapat diterapkan dalam lingkup komunikasi massa, di mana media massa itu memiliki pengaruh besar untuk mempengaruhi khalayak, di mana media telah menjadi alat utama di mana kita semua belajar banyak aspek mengenai dunia di sekitar kita, memberikan informasi dan mempersuasi khalayak mengenai produk dan kebijakan. Walaupun sekarang ini media massa itu ditunggangi oleh penguasa dominan. Media juga membentuk makna dalam budaya serta dapat membentuk ideologi. Teori Hall mengingatkan bahwa akan sia-sia jika kita berbicara tentang meaning atau makna tanpa peduli pada keberadaan atau power. Karena seseorang memiliki power atau kekuasaan dapat berguna mempengaruhi pemikiran orang banyak. Namun yang orang sedikit memiliki power sulit untuk bisa mempengaruhi orang yang banyak. Selain dalam berkomunikasi massa, teori ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari fashion, cara berjalan, gaya hidup dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberikan contohnya, yaitu salah satu contohnya adalah seperti ada serial pada awal 1980-an, yaitu serial TV Dallas, merupakan opera sabun jam tayang utama di Amerika Serikat yang sukses dan ditonton lebih dari 90 negara di dunia. Dalam serial TV ini ada penggemar dan ada pula para pembenci. Para pembenci Dallas itu menyetir di ideologi dengan sangat jelas. Mereka menggunakannya dalam dua cara mendapatkan program secara negatif. Sebagai contoh nih, budaya massa dan sebagai salah satu cara mempertanggungjawabkan serta mendukung ketidaksukaan mereka terhadap program tersebut. Ya, dan ada juga salah satu contoh dari zaman sekarang ini, yaitu adalah banyaknya tayangan-tayangan ataupun sinetron yang tidak bermutu, yaitu adalah sinetron yang mengandung sisi kemewahan. Dari situlah aktor atau pemain itu menggunakan pakaian yang modis, perhiasan yang mewah, mobil yang mahal, dan tindakannya itu tidak sesuai dengan norma. Dan secara tidak langsung itu di kehidupan nyata tayangan-tayangan tersebut itu dicontoh oleh beberapa banyak orang. Penonton itu cenderung ingin meniru gaya mewah yang ditonjolkan dalam sinetron tersebut. Selanjutnya adalah teori ekologi media. Teori ekologi media ini berpusat pada prinsip bahwa masyarakat itu tidak bisa terlepas dari pengaruh teknologi dan bahwa teknologi akan tetap menjadi fokus bagi sebagian besar masyarakat. Konsep dasar teori ini pertama kali dikemukakan oleh Marshall McLuhan pada tahun 1964. Menurut McLuhan, ekologi media adalah sebuah kajian tentang perbedaan individu dan lingkungan sosial yang diciptakan menggunakan teknologi komunikasi yang berbeda. Media mempunyai kekuatan membentuk opini masyarakat. Orang menggunakan media untuk memperoleh kekuatan politik dan ekonomi dan bahkan mengubah susunan sosial dari sebuah masyarakat. Media terdapat dalam diri mereka untuk mengendalikan ide di dalam sebuah masyarakat. Teori ekologi media tidak terlepas dari peran tokoh Marshall McLuhan. Teori McLuhan tentang ekologi media adalah gambaran baik dari pepatah terkenalnya, yaitu "The medium is the message". Pernyataan singkat itu membuat bingung harapan kita. Kita sudah terbiasa menganggap bahwa pesan kita bawa berasal dari alat media itu sendiri. Medium itu mengantarkan sebuah pesan. Ketika mengingat sebuah budaya akan mempengaruhi media, bagaimanapun kita selalu tersesat dalam ilusi sebuah konten. Medium adalah pesan. Ini adalah slogan dari teori ekologi media. Frasa tersebut merujuk pada kekuatan dan pengaruh medium terhadap masyarakat, bukan isi pesannya. Adapun penamaan teori medium diberikan karena secara khusus dalam teori ini dikenal dengan istilah medium adalah pesan atau medium is the message. Dalam perspektif teori ini, bukan pesan yang mempengaruhi kesadaran kita, tetapi medium. Mediumlah yang lebih besar mempengaruhi bawah sadar kita.
Medium itu membentuk pesan, bukan sebaliknya. Misalnya, berita demonstrasi di Mesir yang menuntut mundurnya Presiden Husni Mubarak pada akhir Januari sampai Februari 2011. Bandingkan respon publik jika mereka diterpa berita itu melalui koran dengan televisi. Koran adalah medium, televisi adalah medium. Untuk pesan yang sama, seperti berita demonstrasi di Mesir, apakah medium itu juga mempengaruhi kesadaran kita dengan kualitas yang sama? Dari sinilah, medium yang akan mempengaruhi konsep dan perbuatan seseorang. Baiklah, di sini saya akan memberikan salah satu contohnya. Salah satu contoh di zaman sekarang ini, seperti seorang anak remaja yang tidak bisa lepas dengan namanya gadget. Sampai ada ujian di sekolahnya pun yang tidak memperbolehkan siswa itu untuk membuka handphone. Dia tetap menunggu notifikasi dari handphonenya, karena dengan notifikasi dengan handphone itu dia bisa merasakan bahagia. Ketika jam ujian dia itu telah selesai, dia tuh langsung mengambil handphonenya, dan perasaan anak tersebut itu sangat senang banget gitu, dan tidak menjadi lebih tegang lagi setelah menggunakan handphone tersebut.